Restui Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Tri Sutrisno merestui Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun keduanya tetap bersalaman ketika bertemu pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri pada hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Itulah politik kekuasaan. Mereka-mereka yang menikmati kedudukan, jabatan dan kemewahan, sedangkan rakyat kecil masih tetap saja hidup miskin, susah, sengsara dan menderita. Oleh sebab itulah rakyat kecil lebih baik fokus mengaji, memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, karena Al-Quran akan menuntun hidup manusia. Jadi Al-Quran itu akan menuntun hidup manusia menjadi baik, teratur, dan adil makmur. Selain itu Al-Quran juga akan memberi syafaat. Jadi Al-Quran akan memberi syafaat atau menjadi syafaat kelak di akhirat kepada setiap orang Islam yang membacanya. Tapi sampai saat ini umat Islam di Indonesia itu kalau diajak ngaji membaca Al-Quran seolah-olah kepanasan. Ini kan aneh. Apakah di dalam tubuhnya ini banyak setannya sehingga merasa tidak betah karena kepanasan? Kita lihat konten-konten pengajian di mana sajalah, di channel YouTube mana saja yang isinya membahas pengajian serius selalu sepi. Tetapi kalau konten-konten maksiat, konten-konten hot, konten-konten sur, konten-konten politik, konten-konten huru-hara, konten-konten adu domba, semuanya ramai. Inilah yang namanya tipuan kehidupan di duniawi. Hanya orang-orang yang senantiasa eling lan waspoto, selalu ingat dan waspadalah, yang senantiasa dia akan menyadari terombang-ambingnya kehidupan dunia ini. Nah, di Indonesia ini ya sangat disayangkan sekali para pemimpin-pemimpinnya, terutama presiden-presidennya ini kan rata-rata beragama Islam. Para presidennya mulai dari Pak Soekarno Islam, Pak Soeharto Islam, kemudian Bu Megawati Islam, B.J. Habibie Islam, apalagi Gus Dur, kemudian SBY Islam, Jokowi Islam, kemudian Prabowo Islam, dan seluruh ini wakil presidennya rata-rata mayoritas Islam, mayoritas. Tetapi aneh, tidak pernah mendorong kepada rakyatnya agar rajin beribadah, agar rajin memahami ilmu agamanya masing-masing. Coba direnungkan nih, ini Indonesia sebenarnya cap apa begitu ya? Padahal sila pertama dari Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti kan kita harus tahu tentang firman-firman Tuhan, ayat-ayat Tuhan. Bagaimana sih sebenarnya Tuhan itu sudah mengirimkan surat cinta kepada kita. Surat cintanya berupa surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, sampai kepada surat An-Nas. Nah, dikirimi surat cinta oleh Allah tetapi diabaikan begitu saja. Cobalah direnungkan, difikirkan. Nah, orang Islam Indonesia inginnya itu hidupnya enak santai, kemudian nanti kalau jadi pejabat korupsi. Cobalah kita berjuang dulu. Ayo. Nah, banyak sekali pejuang-pejuang di Indonesia ini yang mengentas kemiskinan di daerah-daerah, di desa-desa. Alhamdulillah masih banyak. Jadi banyak para pejuang-pejuang di Indonesia, tapi jumlahnya ya lebih banyak pecundang. Ya misalnya nih dalam satu kampung atau satu desa, itu kalau kita data, misalnya 100 orang penduduk, itu yang 99 pecundang. Satu orang itu pejuang itu pun sulit ditemukan. Cobalah kita lihat, setiap kampung itu masing-masing orang Indonesia saat ini cara fikirnya adalah hidupnya enak, kepenak, santai,
tidak harus susah payah begitu. Nah ini kan mental-mental pecundang. Mereka hanya mengharapkan diberi oleh siapapun, dan mereka kurang peduli untuk memberi. Coba kita cek, ayo, tetangga kanan kirinya masing-masing. Dan kami sudah sangat merasakan. Mengapa? Karena kebetulan kami ini pengembara. Alhamdulillah mendirikan pondok pesantren tidak hanya satu daerah, tapi beberapa daerah. Dan ternyata masing-masing mentalnya orang-orang itu ya begitu. Kami mendirikan pondok pesantren di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang kami beri nama Pondok Pesantren Al-Ma'rifah. Mentalnya orang kampung sama, semuanya ingin diberi. Kalau ingin berjuang, satu dua itu belum tentu ada. Sedangkan kami mendapatkan kisah ya di Cina dan di Jepang. Cina dan Jepang itu masing-masing penduduk kampungnya walaupun tidak Islam, mereka itu 98% itu adalah pejuangnya. Jadi masing-masing kampung, kalau kita lihat di Cina, di Jepang itu 98% para pejuang-pejuang. Mungkin ya ada 2% pecundang itu ya biasa, tapi itu wajar lah. Di Indonesia dibalik yang 98% pecundang, kalau menjadi pejabat pasti koruptor ya, karena mereka cara pikirnya hidupnya santai-santai, enak-enak, kemudian ingin mendapatkan uang yang banyak. Itu cara pikir pecundang. Nah, dicari pejuangnya sulit di Indonesia. Oleh sebab itulah, ayo mari kita bangkit. Kalau memang secara teori kita ingin 2045 Indonesia maju dan religius, 2045 loh ya, maka caranya setiap kampung ini minimal harus ada 60% pejuangnya. Setiap kampung kita kembangkan mental generasi muda kita akan menjadi pejuang-pejuang. Jangan sampai, mohon maaf, meniru mental para pejabat sekarang ini yang hidupnya ingin santai-santai, ingin enak-enakan, tetapi kaya harta. Akhirnya tatkala menjadi pejabat, ya pikirannya korupsi. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai seluruh rakyat Indonesia, jika Indonesia ini ingin bangkit menjadi negara yang superpower, maka syaratnya masing-masing desa minimal 60%. Syukur-syukur alhamdulillah kalau sampai 70% pejuangnya. Nah sekarang saat ini di Indonesia ini di desa-desa, mohon maaf, preman-preman yang menguasai kampung. Ini kan pecundang-pecundang. Nah inilah para mental pemimpin kita nggak pernah menggerakkan bagaimana rakyat Indonesia itu harus menjadi pejuang-pejuang di kampungnya masing-masing. Seharusnya para pemimpin itu memotivasi seluruh rakyatnya agar menjadi pejuang di kampungnya masing-masing, sehingga masing-masing kampung akan maju, dan satu kecamatan maju, satu kabupaten maju, satu provinsi maju, satu Indonesia maju. Inilah yang bisa kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.